Oke, teman-teman, jadi langsung aja di video kali ini kami atau kita akan ngebahas tentang sedikit masalah di Akosis versi 4 yang munculnya pesan seperti ini. Jadi apakah itu di penjualan atau di Akosis POS atau bahkan di pembelian ya teman-teman. Tapi untuk yang kali ini kita akan bahas di penjualan atau di Akosis POS. Ketika kita lakukan save nota, ingin mencetak gitu, setelah proses saving muncul pesan seperti ini. Ada pesan kesalahan dari server yang disebabkan ketidaklengkapan data Anda. Bla 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 bla, duplikat entry, menyebutkan nomor fakturnya dan ada primary di sini. Nah, seperti yang udah pernah dijelaskan sebelumnya bahwa primary ini berarti datanya duplikat, teman-teman. Nah, dalam hal ini yang duplikat adalah nomor fakturnya. Gitu. Kenapa bisa duplikat? Nah, ini yang beda-beda per kasus. Bisa jadi karena servernya lambat. Bisa jadi karena koneksi ke servernya terputus. Gitu. Bisa jadi karena ketika proses penghapusan data, faktur itu tidak dihapus, hanya di reset saja, sehingga fakturnya atau kode fakturnya yang merupakan ISL 006 itu duplikat. Atau kalau teman-teman menggunakan metode penomoran faktur manual yang tidak otomatis, yang tidak langsung muncul fakturnya ketika di F1, maka bisa dipastikan bahwa faktur yang teman-teman ketik itu duplikat atau sudah ada sebelumnya, seperti itu. Lalu bagaimana dengan solusinya? Sekali lagi, solusi yang saya berikan di sini adalah salah satu solusi dari sekian banyak solusi seperti itu. Tapi ada baiknya untuk teman-teman sharing dulu ke teknisi terkaitnya mengenai solusi terbaik. Nah, dalam video kali ini kita akan ngebahas akan menggunakan salah satu solusi yang menurut saya paling simpel ya. Seperti itu, dengan cara merubah urutan fakturnya. Gitu. Di sini kita dapat data bahwa i strip SL006 ini primary, artinya sudah ada data ini. Gitu. Kita tinggal oke saja. Nah, ada tulisan lagi seperti ini, kita tinggal oke saja, teman-teman. Faktur yang barusan kita buat ini sudah otomatis tidak akan tersimpan. Idealnya seperti itu. Kalau fakturnya tersimpan, nah mungkin sebuah masalah baru ya, atau mungkin ada hal lain yang harus dicek seperti itu. Tapi idealnya tidak tersimpan. Kalau fakturnya tersimpan sih kayaknya nggak ada masalah ya. Gitu. Kemungkinan cuma kembar fakturnya aja, tapi data-datanya tersimpan dengan baik, begitu teman-teman. Yang kita bahas kali ini fakturnya ini jadi tidak tersimpan. Gitu. Nah, kita menuju ke menu umum, nanti ada daftar divisi, teman-teman. Tentu saja ini membutuhkan akses tertinggi ya, atau user yang punya akses ke menu daftar divisi ini. Gitu. Sepertinya nggak semua user punya akses ke sini sih. Nah, di daftar divisi ini kita akan melihat ada daftar divisi dan ada namanya di sini, toko A seperti ini. Nah, kita akan cari kolom penjualan, teman-teman. Ah, di kolom penjualan ini nomor urut terakhirnya 5. Sehingga ketika proses pembuatan faktur otomatis di penjualan, maka dia akan menjadi 6. Sedangkan 6 itu sudah ada nomor fakturnya seperti itu. Jadi makanya duplikat. Lalu bagaimana caranya? Ya, ini kita ubah nomor urut terakhirnya. Sekali lagi saya menyarankan teman-teman untuk tetap koordinasi dengan teknisi terkaitnya, apalagi jika usaha yang teman-teman kerjakan atau yang menggunakan Akosis ini sangat mementingkan nomor urut faktur. Maka sebaiknya teman-teman konsultasi dulu ya. Tapi kalau misalnya nggak apa-apa lah nomor fakturnya berapa aja, yang penting normal. Silakan ubah nomor urut terakhirnya ini. Gitu, misalnya saya ubah ke tadi kan 6 ya, saya ubah ke 7 seperti ini. Kita simpan. Apa efeknya ketika kita ubah dia ke 7?
Maka ketika kita di penjualan atau di aquasis POS, ketika kita klik baru, set, nah dianya akan ke angka 8 karena nomor urut terakhirnya itu 7. Jadi enggak ke 6 lagi, teman-teman. Seperti itu. Kenapa nggak ke 6? Karena kalau ke 6 lagi nanti duplikat lagi, nanti primary lagi, muncul lagi tulisan kayak tadi, peringatan seperti tadi, seperti itu. Sekali lagi ini adalah cara simpel tapi mungkin tidak bisa diterapkan ke semua jenis ya atau semua user ya, seperti itu. Cara ini hanya bermanfaat, hanya bisa digunakan untuk user yang tidak mementingkan nomor urut faktur dan memang fakturnya tidak tersimpan. Setelah primary itu dia cek di laporan penjualan itu nggak ada fakturnya gitu. Tapi kalau yang masih ada di nomor fakturnya harusnya tidak ada masalah. Mungkin hanya ada keterlambatan kirim data atau mungkin servernya lambat merespon atau mungkin yang kalau menggunakan wifi mungkin transfer data antar wifi-nya kurang baik seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.